Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Rapika Deuseptia dari PKBM Go Digital. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah sosiologi dengan tema teknik pengumpulan data menjadi mata-mata sosial yang objektif. Objektif berarti itu berdasarkan fakta dan tidak ada perasaan atau prasangka pribadi di dalamnya. Kritis di sini berarti berpikir secara mendalam, sistematis, dan rasional dalam menganalisis informasi. Nah, itulah yang akan kita bahas di pelajaran hari ini. Dalam teknik pengumpulan data, itu ada melihat versus mengamati. Semua orang bisa melihat, tetapi tidak semua orang bisa mengamati dengan teliti. Contohnya, kita melihat orang di pasar itu berjualan dan ada pembeli. Sedangkan orang yang mengamati itu dia melihat dengan teliti apa yang dilakukan penjual dan pembeli serta interaksinya yang terjadi di pasar tersebut. Mari kita melakukan studi kasus di pasar tradisional. Apa yang teman-teman lihat dari gambar yang ada di layar tersebut? Dalam konteks sosiologi, kita tidak hanya melihat orang yang sedang berbelanja, tetapi kita harus mengamati beberapa hal berikut. Yang pertama itu interaksi, bagaimana cara menawar harga antara pembeli dengan penjual tersebut. Yang kedua, ekspresi, bagaimana wajah pedagang saat dagangannya laris atau versus saat dagangannya sepi. Yang ketiga adalah pola, jam berapa pasar rame dan jam berapa pasar sepi. Nah, di observasi ini adalah pengamatan yang direncanakan dan sistematis. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan observasi, kita itu harus merencanakan terlebih dahulu dan tersistematis. Jangan kita buru-buru tanpa adanya rencana, karena apapun yang tanpa rencana itu tidak akan baik hasil. Teknik pengumpulan data. Ada dua cara menjadi pengamat. Yang pertama itu partisipan. Partisipan adalah peneliti yang ikut serta dalam kegiatan kelompok yang sedang diamatinya. Contohnya, ibu ikut senam pagi bersama warga sambil mengamati keakraban antar tetangga. Nah, partisipan di sini adalah ikut serta dalam kegiatan yang sedang diamatinya. Yang kedua adalah non-partisipan. Non-partisipan adalah peneliti hanya menjadi penonton atau pengamat dari jarak jauh tanpa terlibat langsung dengan yang sedang diamatinya. Contohnya, peneliti duduk di pojok pasar panorama sambil mengamati cara pedagang menata dagangannya. Atau kalau non-partisipan itu dia tidak ikut serta dalam interaksi yang sedang diamatinya. Beda dengan partisipan. Kalau partisipan dia terlibat langsung sambil mengamati yang sedang diamati. Sedangkan non-partisipan adalah peneliti hanya menjadi penonton dan mengamati dari jarak jauh. Senjata rahasia peneliti atau panca indera yang digunakan untuk peneliti mengamati yang terjadi di lapangan. Yang pertama itu mata atau visual. Nah, mata ini digunakan untuk mengamati ekspresi wajah, warna pakaian, kondisi fisik bangunan, atau kebersihan di lingkungan tersebut. Yang kedua adalah telinga. Telinga atau audio atau pendengar ini digunakan untuk mendengar intonasi suara, suara marah, dan suara senang, kebisingan yang terjadi seperti kebisingan lalu lintas atau dialek bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang sedang diamati. Dan yang ketiga adalah hidung dan rasa. Hidung dan rasa di sini untuk merasakan bau busuk atau aroma wangi-wangian, seperti merasakan bau busuk amis pasar atau wangi-wangian aroma masakan atau bau parfum dan lain sebagainya. Dan juga hidung ini untuk mengetahui suhu udara, panas atau dingin, dan untuk menggambarkan suasana. Nah, inilah ketiga senjata rahasia peneliti. Musuh utama seorang pengamat, yakni subjektivitas. Subjektivitas adalah perasaan atau keyakinan pribadi dari seorang pengamat yang membentuk cara ia menafsirkan hal yang ia amati. Contohnya, peneliti itu harus memotret kenyataan, bukan memberikan penghakiman atau pendapat pribadi dari seorang pengamat, tetapi harus memberikan kenyataan yang terjadi atau realita yang terjadi di lapangan. Kalau tadi kita sudah membahas musuh utama seorang pengamat adalah subjektivitas, sekarang kita akan membahas
cara membedakan fakta versus opini. Opini atau menghakimi, yang pertama itu pedagang itu terlihat pemalas. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan, pedagang itu duduk sambil main HP selama 20 menit saat tidak ada pembeli. Nah, itu merupakan fakta, tetapi amat memberikan opini atau menghakimi pedagang tersebut. Yang kedua adalah pasar panorama sangat kacau. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan adalah terdapat 5 motor parkir di bahu jalan yang menghambat lalu lintas pasar. Jangan kita langsung memberikan penghakiman atau opini kita, tetapi kita harus mencari sebab mengapa hal tersebut terjadi atau faktanya. Yang ketiga adalah warga kampung ini tidak ramah. Faktanya, saat saya menyapa selamat pagi, warga hanya mengangguk tanpa tersenyum. Nah, hal tersebut tentu berbeda antara opini dan fakta. Kita jangan langsung memberikan opini atau pendapat pribadi kita terhadap pengamatan, tetapi kita harus memberikan fakta yang terjadi atau realita yang terjadi di lapangan tersebut dalam suatu penelitian atau pengamatan kita. Mari kita latihan observasi lapangan. Dalam konteks Pantai Panjang, coba teman-teman duduk di sekitar area tulisan Pantai Panjang dan teman-teman menjadi pengamat non-partisipan. Artinya tanpa bertanya, teman-teman hanya mengamati pengunjung dari jarak jauh. Yang teman-teman harus lakukan yang pertama itu, apakah pengunjung tersebut membuang sampah pada tempatnya? Yang kedua, bagaimana interaksi pedagang asongan dengan turis atau pengunjung tersebut? Dan yang ketiga adalah catat apa yang Anda lihat secara objektif. Artinya secara yang terjadi di lapangan, bukan pendapat pribadi atau hasil buatan. Sejauh ini apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika tidak, mari kita lanjutkan. Alat bantu dalam riset atau penelitian. Yang pertama itu file note. File note adalah catatan kunci segera. Jangan hanya mengandalkan ingatan. Dengan ingatan itu bisa saja kita lupa karena terlalu banyak hal yang kita ingati atau terlalu lelah. Yang kedua adalah smartphone. Dengan smartphone kita menggunakan kamera untuk membuktikan visual dan perekam suara sebagai data pendukung. Yang ketiga adalah empati dan etika. Empati dan etika ini adalah dua pilar moral yang digunakan untuk membangun hubungan sosial dan profesional yang harmonis. Sampai sini apakah teman-teman paham? Jika teman-teman sudah paham, saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.